Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam nampaknya banyak sedang puasa sunat. Mudah-mudahan sampai hari azan maghrib nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis, bil khusus Bapak Profesor Dr. Bintal Amin beserta seluruh jajarannya, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya jarang-jarang berpantun, tapi karena tadi pembawa acara pantun mesti wajib bumi Melayu, sedangkan yang datang dari Jawa pun mereka menyiapkan pantun, bahkan 2-3 hari menghafalnya. Anak raja menunggang gajah, gajah ditunggang ke batu belah. Lama sudah berceramah, baru ini disambut karpet merah. Jadi kalau ditanya kapanlah Ustadz disambut pakai karpet merah, barulah hari ini. Tolong nanti dipoto, update status, tuliskan pantun tuh di atas. Setelah itu tengok sore nanti berapa like. Saya dimintakan tausiah tentang pemuda. Dalam bahasa Arab ada 12 proses manusia dari sejak awal sampai mati dalam bentuk fisik, physically. Yang pertama disebut dia nutfah. Maaf cakap. Nutfah sperma. Ini dia tak bisa diajak kerjasama. Belum ada orang kerjasama fakultas perikanan dengan sperma. Setelah 40 hari berubah dia menjadi nutfah. Dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah menempel, darah yang menempel di dinding rahim. Orang Arab menyebut permen karet alaq. Alaq kata dia, karena menempel, permen karet. Pacat lintah juga disebut alaq, karena dia menempel ke kulit, kecil, menggelembung, besar, jatuh, kenyang. Maka kalau ada kawan suka nempel aja alaq. Ini pun tak bisa diajak kerjasama. 40 hari dalam bentuk alaqah, darah yang menempel di dinding rahim, berubah menjadi mudghah, segumpal, sekepal, sesuap, yaitu daging, segumpal daging. 40 hari juga berubah menjadi izam. Yang keempat, tulang. Tulang di dalam rahim. Ada tulang di luar rahim. Tulang Hasibuan, Sregar, Nasution. Itu udah keluar dia udah. Yang di dalam tadi, mohon maaf alat kita tersudah mah. Allah masudah. Izam, tulang. Setelah itu berubahlah menjadi makhluk yang sempurna. Itu yang disebut fatabarakallahu ahsanul khaliqin, janin. Maka disebut ini sesosok janin. Janin diambil dari 3 huruf, jim, nun, nun, jan, jin, jannah, janin. Artinya tak nampak. Kenapa janin itu tak nampak? Karena dia dibalut oleh 3 kegelapan. Kulit rahim, kulit plasenta, kulit perut. Maka disebut fi zulumatin salas, 3 kegelapan. Janin pun tak bisa diajak bekerja sama. Setelah itu dia keluar ke atas dunia, berubah menjadi sobi. 4 tahun ke bawah sobi. Tak bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Karena kita pesan dia baik-baik, nak duduk di sini ya. Ya kata dia. Begitu kita maju dia pun ikut ke muka. Ini sobi namanya. Sobi tak boleh bawa ke masjid. Kalau kita gini kan dia shh. Habis itu kita pula digitukan. Sobi. Setelah itu masuk fase yang ke-7, namanya mumayyiz. Mumayyiz sudah bisa membedakan mana makanan, mana kotoran, mana baik, mana tidak. Nanti kalau sampai pengajian emak jangan ribut ya. Ini mumayyiz. Setelah itu masuk umur yang ke-8, amrad. Bukan pakai dad, pakai dal, amrad. Yang baru tumbuh janggut, belum cukur. Macam saya inilah belum tumbuh. Amrad. Disebut juga dengan aqil baligh.
Aqil diambil dari 3 kata, 3 huruf. Aqala, aqil artinya tali. Kenapa disebut dia bertali? Karena dia sudah punya akal, akil, akal, tali mengikat hawa nafsu. Maka disebut aqil baligh. Kalau tertangkap, akil mukhtar. Akil baligh. Karena ada yang baligh tapi tak akil. Maaf cakap, itulah anak yang idiot. Itu bukan permintaan dia, takdir dari Allah. Umur 15 tahun, akal 5 tahun. Dia baligh tapi tak akil. Maka yang 8 ini akil baligh. Siapa yang wajib sholat? Akil baligh. Siapa yang wajib puasa? Akil baligh. Siapa yang wajib haji? Akil baligh. Adapun orang yang baligh tidak akil, tak wajib. Makanya kalau ada adik-adik tadi tak sholat subuh, itu baligh tapi tak akil, belum wajib lagi. Yang ke-9, setelah akil baligh barulah dia masuk syabab. Inilah anak muda. Dalam bahasa Arabnya namanya syabab. Umur syabab itu sampai berapa? Tadi Pak Dekan mengatakan kita ini sebetulnya masih pemuda. Jangan salahkan. Karena syabab itu sampai umur 50 tahun. Itu masih syabab lagi. Ustadz, saya 27 lagi masih. Lahir 1977, sekarang 2017, umur pas 40, walaupun kelihatannya macam semester 7. Akil baligh syabab, pemuda. Banyak orang yang casingnya syabab tapi isinya tua, bawaannya mau marah-marah aja. Orang tua itu kan gitu, asal mau ngamuk sedikit patah kursi, ngamuk sedikit patah meja, mau marah saja. Setelah syabab lewat baru masuk yang ke-10, namanya kuhulah. Kuhulah sudah tua tapi belum terlampau tua. Setelah kuhulah baru masuk yang ke-11, syaikhuhah. Itu yang dipanggil syekh. Maka kalau saya dipanggil yang terhormat Syekh Abdul Somad, saya marah, karena syekh itu artinya orang tua. Apa kalian nanti panggil saya syekh? Ustadz aja lah, udah tua. Yang terakhir kali yang 12, apa dia? Mayit. Game is over, habis, selesai. Jadi di antara 12 fase anak tangga ini, mana yang paling produktif manusia? Itu syabab. Makanya dalam lagu Arab, ya syabab, yallah 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 ya syabab. Yallah artinya ayo bergerak, syabab, wahai pemuda. Makanya ada dibuat syabab, persatuan pemuda kaum muslimin. Ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Kenapa anak muda itu disuruh menikah? Karena libido seksual tinggi, maka dia harus disalurkan dalam olahraga. Kemana kalian? Mau main futsal pak, dari jam 3 sore sampai jam 8 malam. Sholat asar, maghrib, isya, jamak 1. Mana bisa? Main futsal tak salah, tapi sampai meninggalkan sholat maghrib, apa alasan kalian? Untuk menghilangkan libido seksual? Bukan begitu. Olahraga kita 3. Yang pertama, rimayah, memanah. Memanah. Tapi satu busur panah ini mahal, 1 juta. Saya ada pelatih pemanah di Batam, Ustadz Somad. Saya mau kasih Ustadz 1 busur untuk memanah. 1 busur ini 1 juta Pak Ustadz. Mana ada duit kami mahasiswa? Sedang mau buat acara aja tadi lagunya ya dana ya dana. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana la 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 la. Maka ambillah batang sapu yang terbuat dari rotan, kasih karet, lobangi tengahnya. Dulu saya buat gambar profil saya di WA, saya sedang memanah. Datang jamaah dibuatnya, selamat datang Ustadz Somad Hood gitu. Bilangnya pula saya kelanjutan Robin Hood. Akhirnya saya tukar foto itu daripada jadi bahan ejekan. Turun saya dari Masjid Al-Falah, datang beberapa anak muda. Ustadz Somad, tolong pegang busur, saya pegang. Tolong tarik Pak Ustadz, saya tarik. Tolong panahkan Pak Ustadz. Kemana? Tah kemana-mana pergi anak panah. Yang penting foto, update status. Ini untuk membangkitkan semangat memanah. Yang kedua, sibahah.
berenang. Yang ketiga rukubul khail, menunggang kuda. Tapi kuda ini mahal, satu ekor 70 juta. Di Okura dekat Danau Buatan ada kawan sahabat kita Ustadz Al-Ma'mur, dia punya pesantren. Adik-adik nanti pergi ke sana, latihan memanah, latihan berkuda. Tapi ini bayar Pak Ustadz, lagi-lagi dana. Yang gratis ini apa? Berenang. Pergi ke jembatan Leton, terjun ke bawah. Insya Allah berenang kalian di situ, bukan cuma nafsu libido seksual yang hilang, orangnya hilang sekalian. Gratis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda kita ini mesti dibuatkan programnya. Alhamdulillah Pak Dekan peduli. Berapa banyak saya menghadiri, selalu diwakili. Berikut ini mari kita sambutan dari Pak Dekan atau yang mewakili. Berikutnya dari Pak Kades atau yang mewakili. Berikutnya dari atau yang mewakili. Memang jadi wakil ini enak. Contohnya wakil gubernur, jadi gubernur. Tapi anak muda ini mesti kita kasih support. Alhamdulillah Pak Dekan berapa kali saya hadir datang. Maka anak-anak muda ini bangkit semangat. Masalah kita tak bisa ngasih duit, tak apa-apa. Yang penting support kita. Akhirnya jadilah kegiatan-kegiatan yang luar biasa kalau kita tengok. Apa kegiatan yang mereka buat? Lomba tingkat SD hingga mahasiswa da'i. Ini penting. Yang buat menyambut 1 Muharram ceramah makan. Nanti Maulid Nabi ceramah makan. Isra Mi'raj ceramah makan. Ini tak betul. Saya selalu menyampaikan, termasuk pagi tadi kuliah pengajian subuh, buat lomba. Saya baru menyampaikan subuh tadi Masjid Cipta Karya supaya buat lomba, anak perikanan sudah buat. Kalau dilatih anak-anak SMP ini da'i, dia tidak mesti jadi ustadz. Walaupun kepalanya perikanan, sains teknologi, tapi dia bisa kasih kultum. Saya pernah hadir dalam satu acara KKN, mahasiswa pembawa acara, nampak betul kasihan nengok dia bawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, keringat dingin, padahal malam salat isya mau tarawih. Tapi kalau dia dari perikanan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena mereka sudah buatkan lomba da'i. Yang kedua, mading. Mading ini cikal bakal untuk menulis. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Jadi adik-adik yang punya karya menulis. Bagaimana budidaya ikan, bagaimana membuat ikan lele bisa sebesar ikan paus. Anak Indonesia tinggal di negeri maritim banyak laut, tapi kekurangan gizi. Ini kan sama dengan mati ayam di lumbung padi namanya. Padahal kita punya tanah gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Dicampakkan aja batang ubi itu ke belakang, tak usah tengok, tumbuh bertunas walaupun sungsang. Begitulah suburnya. Tapi coba tengok di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ditancapkan satu batang korma, mesti ada satu keran air di bawah. Kalau tak ada, mati. Tapi kita diajarkan bercocok tanam. Idza waqa'an ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati sakaratul maut, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan. Tanam. Kalian bisa apa? Saya cocok tanam Pak Ustaz. Fakultas Pertanian. Kalian bisa apa? Kami beternak ikan Pak Ustaz. Ternak ikan. Ini maka dia bisa memberikan tulisan. Yang bisa memberikan ngomong, speech, pidato, ceramah, tausiah, kultum, khutbah. Yang tak bisa menulis. Saya untuk ngomong tak bisa Pak Ustaz, kacau kata-kata saya, tapi menulis saya lancar, mantap. Saya bercakap tak bisa, menulis pun tak bisa, mati aja lah. Nasyid. Nasyid ini seni Islam. Darah seni yang ada dalam diri tak bisa dibuang. Sampai-sampai dalam Islam itu Al-Fatihah pun ada nasyidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mana kalau ada Fatihah? Gimana kalau Fatihah tak ada lagunya? Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Ada pula lagu dari Saudi Arabia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Lain daerah lain, selama masih bayati, soba, sika, nahawan, jaharka, ras. Tapi kalau masuk lagu Melayu tak bisa. Alhamdulillah, oh tak bisa itu.
boleh akapela. Jadi akapela tu tak ada. Mungkin nanti kalau pakai gitar, pakai keyboard, nanti dikatakan orang, oh ini musik ni haram. Bisa pakai. Kami ketika belajar di Mesir, di Kairo, ketika sudah jemu lelah Syekh munsyid artinya yang melakukan nasyid. Fadal nyanyikan mereka. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Mereka nasyid. Setelah itu segar balik, refreshingnya pakai nasyid. Karena bagaimanapun juga ada darah seni mengalir dalam diri manusia. Ini tak boleh dibunuh. Karena kalau dia bunuh dia akan lari ke lain. Itu dengan anak-anak muda pergi ke karaoke. Ayo kita lagu dangdut sebentar agak 2-3 lagu. Kayak yang racun kucing garong. Ayo kita ke karaoke sebentar. Aku sudah hijrah. Kau tak tahu aku ni anak perikanan. Kami sudah masyarakat komunitas hijrah, anak muda hijrah. Jangan ajak aku karaoke. Allah, sekali aja seno tu karaoke. Itu. Ayolah, aku yang bayar. Ayolah. Rupanya karena tak ada yang bayar. Apalagi di situ iklannya 10.000 1 jam. Setelah dia mantap nasyidnya kaligrafi, bentuk tangannya sama, tapi yang satu menulis itu masya Allah cantik indah pakai tinta emas, di ujungnya ada nama Muktamar. Orang paling hebat kaligrafi di Riau ni Haji Muktamar. Tengok di Masjid An-Nur yang di depan tu, innama ya'muru masajidallah, ujung Muktamar, Haji Muktamar. Pergi panggil Tuan Haji Muktamar, rumahnya Jalan Sembilang, minta belajar sama dia bagaimana kaedah masjid di Brunei Darussalam, di Kuala Lumpur, di Singapura. Kita bangga sebagai orang Riau. Siapa penulisnya? Haji Muktamar. Oh, ini orang Riau, ini luar biasa. Kemudian Hafiz 30 juz apa juz 30? Untuk tahap pemula juz 30 aja dulu. Nanti udah agak-agak lama baru juznya itu dibalikkan ke depan 30 juz. Bangkit kepercayaan dia. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Apa kata orang tuanya di ruang tamu? Ya Allah, anakku memang bukan mahasiswa UIN, Unri, Fapertapet, Fakultas Pertanian, Fakultas Perikanan, tapi bacaan Qurannya begitu dibuka tak ada. Apa? MP3 dulu. Cara pendaftaran via SMS, telepon dengan format nama. Cara pembayaran lagi-lagi ya dana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adikku sekalian, anak muda inilah harapan ke depan. Kenapa Ustaz Somad kalau diundang ke mahasiswa itu semangatnya, bahkan video waktu direkam dulu acara di Unri itu yang banyak viral itu, bahkan orang menyerang saya pun gara-gara video itu dah. Video di Unri itu banyak pertanyaan, ini di mana nih di Unri, kenapa begini, dikat tak siapa yang motong, wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas niat kita baik. Kalau ceramah saya di depan anak muda bangkit semangat luar biasa. Tapi kalau sudah audiensnya itu menunduk, judul kita subuh ini tentang menghadapi sakaratul maut. Tapi kalau anak-anak muda, bagaimana visi misi Riau ke depan menjadi tuan rumah negeri Melayu yang religius dan agamis, menjadi tuan rumah bangsa Melayu, truly of Malay. Kalau mau menengok Melayu yang asli, bahasa Melayu dari Riau, budaya Melayu, datanglah ke Riau. Kita bangga 4 kerajaan Melayu: Siak Seri Indrapura, Pelalawan, Indragiri, Riau Lingga, yang sudah satu memisahkan ke Kepri, dan semuanya ini Melayu, dan Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layunya saja. Saya bukan Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabaunya saya. Saya bukan Melayu, bukan Minangkabau, saya Jawa Pak Ustaz. Jawa adalah Islam. Kerajaan buah maja, pahitnya luar biasa, maka disebut dengan Mojopahit. Kalau manis, Polu ke Mojo.
Lalu kemudian tumbang kerajaan Majapahit, bangkitlah kerajaan Demak. Masjid Demak sampai hari ini tegak berdiri. Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus. Kebangkitan Islam di Jawa. Jawa adalah Islam. Aku orang Mandailing Pak Ustadz, aku bukan orang Jawa, bukan. Oh, Mandailing adalah Islam, maka disebut nama kabupaten Madinah, bukan Madinah Al-Munawwarah, Mandailing Natal. Di sana ulama-ulama besar, ada Imam Masjidil Arab namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Minkabawi Minangkabau. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Syekh Mustafa Husain. Syekh Mustafa Husain pulang ke Madinah mendirikan pesantren, itulah dia pesantren Mustafawiyah, diambil dari Mustafa, tertua di Sumatera dan terbesar santrinya di Mandailing Natal. Oleh sebab itu maka Islam. Oh, kalau begitu Abdul Somad ini anti kebinekaan, dah. Bukan berarti saya katakan Islam lain daripada Islam sunat, enggak. Kita tak mengajarkan itu. Semua kawan kita, sahabat kita, mau Kristen, mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, semua kawan kita, satu kampus, satu kantor, satu tempat perjalanan. Tapi kalau sudah terkait dengan akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ustaz Somad, kawan saya sama-sama kuliah Kristen sedang menikah di Hotel Pangeran, boleh saya datang? Silakan kau datang. Terus nanti makannya kan ada di situ Muslim food, kau makan di situ. Di sebelah kiri ada non Muslim food, tengok aja, jangan kau ikut makan. Selesai dia makan di Muslim food, singgah pula dia non Muslim food. Kenapa kau makan di situ? Itu kan non Muslim. Nggak ada, kau tak makan dagingnya Pak Ustaz, kuahnya aja sedikit. Mana bisa? Ini ada jatasan. Waktu mengucapkan selamat, silakan. Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat ya. Cukup. Tidak sampai situ. Barakallah lakuma. Itu bukan ucapan untuk dia. Ini masalah berkawan bertetangga. Silakan. Tapi ke depan bagaimana anak-anak perikanan. Saya setiap 6 bulan sekali pergi ke pedalaman. Bulan Februari sekali, bulan Agustus sekali. Kenapa Ustadz pilih Februari dan Agustus? Break semester break. Ketika kita sedang kosong, maka saya khususkan waktu, saya pilih 3 sampai 4 hari. Dari Pekanbaru naik mobil sampai 5 jam, berhenti di Bali, Balilas. Dari Balilas lanjutkan perjalanan agak 1 jam, sampailah di Seberida. Dari Seberida jalan tak beraspal, masuk lagi lewat jembatan kayu sampai berhenti di kampung Rantau Langsat. Sampai di Rantau Langsat mobil tinggalkan, kami pun naik. Nanti Ustadz kita naik speed. Bayangan saya naik speed macam film Miami Vice itulah. Padahal tengok sampan ketek. Ini kalian bilang speed? Iya Pak Ustadz. Naiklah sampan. Berpanas berhujan tak bertutup, 7 jam kami naik sampan, barulah sampai ke tengah hutan rimba. Mau SMS ke rumah, aku dah sampai, no signal. Kalau mau meng-SMS mesti naik ke bukit. Sampai di bukit ada satu batang kayu tualang tinggi, memanjat lo kata. Yang bisa memanjat itu cuma 1 orang. Dialah memanjat ke atas, dibawanya HP kita, nanti goyang-goyang sampai SMS masuk. Dan dia tak pula pandai membaca. Dapat, turun dia balik, ketik balik, naik balik ke atas. Di sana tak bisa ceramah, tak bisa tabligh akbar begini kumpul assalamualaikum, tak bisa, karena masih banyak masyarakat primitif. Beberapa kampung tu malah non muslim, masih menyembah pokok kayu, batu, hantu. Tak bisa. Maka cara yang paling efektif adalah dikumpulkan mereka beramai-ramai, tidak diundang ceramah. Lalu diundang apa? Budidaya ikan. Makanya saya minta ke Pak Dekan, mana yang bisa nanti bulan Februari dengan bulan Agustus bersama dengan kami, tapi yang tahan kena hujan lah. Jangan nanti naik sampan pingsan deh. Enggak, 2 orang. Kita punya tim 20 orang. 2 orang dari An-Nur, 2 orang dari PLN, 2 orang dari Basnas, 2 orang. Kita pilih 2. Nanti kita minta 2 dari perikanan. Sampai sana kita minta budidaya bagaimana ikan. Karena di sana airnya sekedar gambaran, airnya sungai batu, jernih. Di sana mereka tidak ada pakai tuba menangkap, hanya pakai tembak. Mereka buat kaca dari buluh bambu dipotong, lalu dikasih kaca, diikat pakai karet, lalu kemudian mereka pakai tembak. Mereka tak pakai pancing, mereka menembak karena airnya bening. Saya pakai kaca itu,
Saya pakai 2 Tomb Raider. Di malam terakhir kami di sana, mereka menembak ikan, dapat mereka 18 kilo. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, digoreng, digulai, tebang batang kelapa, dimasak pakai umbut kelapa. Rasanya susah mau diceritakan. Begitulah indah kebersamaan dengan mereka. Tapi kita kasihan. Bagaimana? Kebetulan ada sahabat satu yang pandai memberikan penyuluhan budidaya kelulut. Nah, jadi dikumpulkan mereka ramai-ramai. Bapak besok datang ke tempat kami ya. Kita besok ada acara budidaya kelulut. Kelulut macam lebah kecil, tapi madunya lebih mahal. 1 kilogramnya aja, 1 onnya sampai 200.000. Oleh sebab itu maka diajarkan dia, nanti pergi ke hutan, kalau nampak kelulut potong, lalu kemudian buatkan rumahnya di atas. Dan saya berpikir ini kalau ada yang bisa membuatkan teknologi air terjun itu bisa disalurkan dengan di tembok, lalu kemudian akan disalurkan airnya dengan tekanan tinggi bisa ke atas, sehingga mereka tidak lagi ngambil wudhu sampai ke bawah turun. Bisa dibuatkan pipa-pipa keran gratis. Nah, jadi tidak bisa lagi berdakwah sendirian, mesti ada ahli air, mesti ada ahli ternak, mesti ada ahli ikan. Lagi-lagi masalah ya dana. Gimana supaya saudara kita di dalam ini bisa makan daging? Agak setahun sekali lah. Kebetulan kita punya FB, nah, kita buat saja update status. Saudaraku yang punya kelebihan rezeki, tolong kirimkan ke nomor rekening ini, nanti kambingnya akan kami bawa Idul Adha. Iseng-iseng aja. Ternyata seminggu sebelum Idul Adha terkumpul 48 ekor kambing. Itu yang kemarin kami antar pakai sampan. 1 kambing, 2 sampai 3 ekor sampan, bawa sampan. Kambing itu takut, kami lebih takut jatuh. Kalau dia jatuh mati, kalau kami jatuh mengganti kambing itu. Jangan kau takut kambing sama air, kami lebih cemas lagi. Ada dari Amerika, ada dari Jepang, terharu kami. Tak pernah jumpa, tapi dia percaya. Ini kambing kami kerja di Jepang, kami dari Amerika, kami dari Qatar, tolong bawa kan. Kami bawa kambing itu sampai ke ujung kampung yang paling jauh, Datai. Ada yang 2 ekor, ada yang 3 ekor. Dan kami tinggalkan beberapa adik-adik mahasiswa UIN yang punya program namanya USM, UIN Suska Mengajar. Mereka berganti-gantian di dalam mendidik anak-anak di sekolah. Kami katakan, kalian kontrol kambing ini memang betul-betul dipotong pagi Idul Adha. Setiap kampung tengok. Kita khawatir kita pulang disembelihnya kambing itu. Belum lagi Idul Adha. Lalu kemudian untuk kiriman pakaian, sepatu, logistik semua kirimkan ke An-Nur. Kita buat 1 ruangan untuk perkampungan desa tertinggal Riau. Saking banyaknya bantuan umat Islam, tak terbawa-bawa baju bekas. Baju baru jarang, bekas saja. 3, logistik barang-barang, kambing, duit langsung dikirimkan. Pagi tadi masuk SMS, Ustadz Abdul Somad, ini kami kirim 1 juta untuk Yayasan Muara untuk adik-adik di desa tertinggal. Jadi amat sangat bisa kontribusi anak perikanan. Jadi kalau dikatakan kami ini bukan ustadz, kami bukan penceramah, gimana kami bisa berbagi? Kalian tak perlu ceramah, tapi dengan ilmu ikan kalian itu luar biasa. Bagi nanti yang punya bakat cerdas mau jadi dosen, selesai ini jangan cukupkan S1, habis itu S2, habis itu S3. Tengok macam Pak Dekan profesor. Kau profesor apa? Profesor ikan. Semua ikan-ikan ini tahu aku namanya. Kau tunjukkan aja lah ikan. Ikan apa namanya? Nah, ini semua milik makhluk Allah SWT. Mengkaji ayat-ayat yang tersurat itu ahli tafsir Dr. Mustafa Umar. Tapi ada ayat yang tersirat, inna fi khalqis samawati, tentang penciptaan langit. Mengkaji tentang ilmu langit, keluar ilmu astronomi. Wal ardi, tentang bumi, berapa dalam bumi, berapa lapis bumi, apa saja isi bumi, bagaimana umur bumi. Muncul ilmu geologi. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Berpikir, muncul meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayatin, itu semua adalah ayat-ayat. Mereka yang belajar di fakultas syariah, Islamic law, halal, haram, makruh, mubah, Quran, hadis, ijma', qiyas, dapat pahala. Mereka yang belajar di fakultas usuluddin, tafsir, hadis, perbandingan agama, dapat pahala. Mereka yang belajar di fakultas dakwah, bagaimana konsumen, bagaimana da'i, bagaimana sumber dakwah. Tapi jangan lupa, anak-anak perikanan juga dakwahnya luar biasa. Jadi masalah berdakwah ini bukan tugas Ustadz Abdul Somad, bukan tugas Dr. Mustafa Umar, bukan tugas Dr. Muardi Muhammad Saleh, bukan tugas Majelis Ulama Indonesia MUI Muhammadiyah.
NU, Perti, Persis, tapi ini tugas kita bersama. Karena kata Syekh Umar Tilmisani, nahnu du'at qabla kulli syai', kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Orang kalau dipoto lah ini, foto ini, suruh dia tanya, menurut anda di manakah pengajian ini? Pasti dia akan katakan, ini di pesantren, ini di Universitas Islam. Kenapa? Karena ada tembok Berlin di antara kita. Laki-laki di sini, perempuan di sini, tidak boleh bercampur ikhtilat laki-laki dan perempuan. Ini di fakultas umum, bukan di Universitas Islam. Artinya apa? Anak-anak sudah mengaji, sudah tahu campur aduk tak boleh. Laki-laki tak menengok perempuan, perempuan tak menengok laki-laki. Ustaz, boleh lah. Tapi tadi saya pun nengok ke sana. Karena pernah waktu acara di Masjid Al-Falah, kebetulan pakai infocus, dipasang mereka layarnya di sebelah kiri. Tentu saya ke sini terus. Begitu selesai acara masuk WhatsApp, Ustaz Somad, saya sarankan nanti kalau ngasih materi janganlah nengok perempuan aja. Astagfirullahaladzim. Saya kan nengok layar di kiri, saya bilang. Nanti kalau buat acara tolong buatkan layar di kanan. Di tempat majelis lain dibuat layar di kanan, pindah pula perempuan ke kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki mau perempuan sama, selamatkan anak-anak muda kita. Kalaulah kalian sibuk memikirkan bagaimana produktivitas ikan, bagaimana tambak ikan, bagaimana tambak udang, bagaimana membuat budidaya ikan, bagaimana supaya saudara kita yang ada di Sokop, di Talang Mamak, Talang Perigi, bagaimana saudara kita yang ada di suku Akit, bagaimana suku Sakai bisa produktif. Jangan lagi mereka, coba tengok jalan lintas timur dari mulai Kandis Minas, anak-anak minta bantuan karena menjual, anak suku pedalaman daripada Jambi di pasar-pasar arah ke Jambi meminta bantuan. Kalau mereka diproduktifkan untuk mengelola ikan kita ini dengan sungai kita, dengan karamba kita, dengan macam-macam, maka tak akan ada lagi ini terjadi. Ini adalah ladang dakwah, tapi ini dijadikan orang sebagai objek sehingga maraklah program-program keagamaan yang mengajak saudara-saudara kita kepada keyakinan yang lain. Kita tidak salahkan orang menyebarkan agama, tapi di negeri ini sudah ada aturan tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebagian besar mereka itu adalah muslim karena mereka dulu nenek moyangnya adalah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Anak-anak muda disupport oleh Pak Dekan, disupport oleh para dosen, disupport oleh para ustadz, buat program-program ke depan apa yang bisa kita lakukan. Kalau ini tidak dilakukan, na'udzubillah, akan hancur ini. Adapun yang lain masih belum tersentuh dakwah, siapa yang mengajak mereka? Ini kawan-kawan. Jadi jangan katakan dakwah ini kerja Ustaz Abdul Somad. Enggak. Setelah anak-anak muda ini berhijrah, ngaji, barulah Abdul Somad ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang masih sibuk dengan narkoba, sibuk dengan geng motor, sibuk dengan karaoke, sibuk dengan dugem, duduk sambil gemetar. Itu siapa yang ngurus mereka? Kalianlah saling mengajak, hidupkan lagi rohis, hidupkan lagi kajian-kajian. Saya bangga, saya pernah dibawa ke asrama anak-anak dari Kepulauan Riau. Di belakang kampus ini, masuk ke dalam. Terus Ustaz Somad datang ke kampus kami, dibuat acaranya Sabtu malam Ahad. Malam Ahad masih ada anak-anak tinggal di asrama, orang tua tak ada, ayah mak tak ada, tapi mereka tetap mau mengaji. Saya bawakan infokus, saya buatkan pengajian, buka tanya jawab, serius mereka. Lalu kemudian masih ada anak-anak muda, bukan dari fakultas agama, bukan dari pondok pesantren, anak umum di zaman edan zaman sekarang, sengaja orang barat membuatkan Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, itu semua untuk apa? Untuk merusak kepala anak-anak kita. Tapi masjid-masjid masih banyak anak muda. Ketika Ustadz Muzammil Hasbullah datang dari Bandung, jam 8 dia mau ceramah, jam 6 anak-anak gadis sudah. Begitu Ustadz Hasbullah menikah, tertulislah hari musibah nasional. Banyak akhwat kehilangan. Begitu juga kemarin ketika datang Ustadz Hanan At-Taki, tidak bisa dibuat di atas, buatkan pentas di bawah, sejauh mata memandang, luar biasa. Ini artinya anak-anak muda di Riau ini, Masya Allah. Padahal waktu malam Ustadz Hanan At-Taki ceramah di An-Nur, di malam yang sama artis-artis India di Purna MTQ kalah Mahabharata itu. Bayangkan itu. Ini maknanya ke depan Riau akan diisi. Mereka inilah yang tahun 2037, 2017, 2027, 2037 mereka inilah akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, berkepala dan tak berkepala. Tak
Betul-betul kemungkinan mereka akan menjadi anggota legislatif. Dibuatnya kolam sana, kolam sana, kolam sana, kolam sana, sehingga semua orang menengok dia. Bapak berprestasi, bapak layak jadi wakil kami di legislatif. Dia tidak meminta, orang lain akan mengangkat dia. Bapak cocok menjadi wakil kami, Pak. Kenapa bapak turun naik? Gara-gara ikan. Orang lain ada bawa karpet, orang lain bawa money politik, dia tak ada. Kasihnya aja ikan satu ekor satu orang. Betapa ini medan dakwah. Tak selesai masalah di Riau ini dengan ceramah. Ceramah tak selesai. Contoh nanti khutbah Jumat, berapi-api Ustaz Somad khutbah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Tak selesai. Tapi ketika kamu pegang tampuk kekuasaan politik, maka lahirlah perda syariah. Maka PNS bukan satu-satunya target kejaran. Rendah sekali cita-cita kamu. Apa cita-citamu nak? Aku ingin jadi PNS. Ini Ustaz Somad ngejek PNS ya? Enggak, saya PNS. Saya PNS Kementerian Agama di UIN. Masih ada NIP saya, masih ingat saya. Artinya apa? Bahwa itu hanyalah wasilah saja. Tapi kalian menjadi bisnismen. Saya tak tertarik politik Pak Ustaz. Saya akan khusus nih karamba nih. Berapa karamba kamu? Ya sepanjang sungai inilah Pak Ustaz. Kalian bisa menolong anak yatim, fakir miskin. Ada target-target yang dicapai. Saya tak sempat ngurus karamba, tapi saya mengurus Asosiasi Persatuan Karamba Dunia dan Akhirat. Manajemennya dia tidak langsung prakteknya. Saya ilmunya aja Pak Ustaz, ilmu tentang karamba. Kau mana-mana seminar internasional karamba, mana karamba. Tapi jangan lupa, tak bisa membangun karamba di atas kertas, tak bisa membangun tambak di atas kertas. Itu ucapan pemikir Riau dulu, Pak Muhammadiyah. Membangun tambak di atas kertas, karena ini adalah ilmu terapan. Setelah dia ditanam, disemai, turun hujan, minta kepada Allah. Disitulah connect antara usaha dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak muda ini ke depan, kalaulah mereka ini tak ada, na'udzubillah, begitulah dahsyatnya orang kafir mau merusak kepala anak-anak muda kita. Tapi hari ini mereka masih tetap bersemangat. Makanya dimanapun saya tausiah, ramai anak-anak muda, Ustaz udah kita masuk aja ke mobil kita tinggalkan. Enggak, salaman kita dulu. Kenapa? Karena anak-anak muda ini mukjizat di zaman ini. Tak berhasil mereka merusak. Mereka buatkan YouTube supaya anak muda nonton film porno. Mereka buatkan FB supaya anak muda asik kenalan-kenalan pacaran. Mereka buatkan WhatsApp supaya anak muda asik. Tapi justru WhatsApp, FB, Twitter, BBM dijadikan mereka sebagai lapangan dakwah. Itu yang merekam video kajian kita yang disebutkan Pak Dekan tadi, yang memotong-motong pendek, yang share ke sana kemari. Itu bukan ustadz. Saya seumur hidup sekali pun tak pernah mengupload itu. Itu siapa? Anak-anak muda yang luar biasa. Suatu ketika saya sedang ceramah, penuh kamera. Siapa yang punya kamera? Kami Pak Ustadz. Kalian wartawan? Enggak, kami mahasiswa. Kok banyak betul nih hobi pengajian? Tugas dari dosen kami Pak Ustadz. Rupanya dosennya menugaskan kalian rekam ceramah Ustadz Somad, kalian cut mana yang penting, 1 menit untuk Instagram, 3 menit untuk WhatsApp, 10 menit untuk YouTube, kalian share. Kecilkan programnya yang terlalu besar, maka semua ditonton. Yang punya video siapa? Anak perikanan. Yang menguploadkannya siapa? Anak sains teknologi. Bahannya dari mana? Dari ceramah Ustadz. Pergi dia ke tepi kolam, sedang menengok kolam ikannya, dimasukkannya telunjuknya ke dalam kolam. Habis itu naikkan ke atas. Hei saudaraku, inilah perbandingan dunia dan di akhirat. Coba kau tengok berapa yang ada di lenganmu. Setetes, itulah dunia. Mana akhirat? Inilah kolam ikan yang besar. Kalau kau dapat, jangan kau sombong, karena cuma setetes. Kalau tak dapat, jangan sedih, karena yang tak dapat pun cuma setetes. 1 menit, uploadkan. Bagi yang suka, tolong like and share. 2 hari setelah itu cek, tak ada like, rupanya paket habis. Jadi jangan berpikir bahwa dakwah itu mesti LCMA, mesti ustadz, mesti profesor, doktor. Tidak, kita semua mengajak. Orang yang paling rugi di dunia adalah orang yang pernah hidup di atas dunia tapi tak pernah mengajak orang ke dalam kebaikan. Inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, masuk mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ngurus ikan, ngurus kerambang, ngurus ikan, ngurus kolam, ngurus ikan, batuk, mati.
Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia, 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 mati. Maka paling rugi orang yang dari dalam tanah naik ke atas tanah, pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, tinggang ulanggang, lintang pukang. Tak tahu tak apa yang dicari, tiba-tiba mati. Hidup zaman sekarang ini, kita kadang inilah dunia ini tak bisa ditebak. Paginya masih sehat sama kita, tiba-tiba sore udah masuk rumah sakit. Sorenya pula sehat sama kita, besok pagi udah masuk rumah sakit. Loh kok bisa gitu Pak Ustaz? Kerjanya di rumah sakit. Oleh sebab itu dunia ini, dulu kalau kita tanya pakcik makcik kita, makcik ya almarhum pakcik ini meninggal kenapa? Dia meninggal waktu pergi ke sungai, disangkanya ikan tapah, rupanya buaya, mati dia dimakan buaya. Dulu datuk ini meninggal kenapa? Dia pergi ke hutan mau menjerat rusa, disangkanya rusa, rupanya induk buaya, mati dia dimakan harimau. Tapi hari ini orang mati bukan lagi karena diterkam harimau, bukan kenapa. Sianu mati kenapa? Habis makan gulai kambing berkunang-kunang, mati. Sianu mati kenapa? Minum teh manis, diabetes meletus, mati. Tapi jangan gara-gara cerita mati anak-anak perikan ini balik bawaannya mau mati. Kau gimana rencana? Jadi kita masuk ke perkampungan Talang Mamak, Talang pergi suku Akit. Tidaklah Pak Ustaz, aku mau mati aja. Kau rencana gimana? Jadi ambil S2 perikanan ikan di Jepang. Tidak Pak Ustaz, kita pun tak ada guna S2 S3. Nanti kalau mati ditanya malaikat pelajaran MDA juga, siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Kau kejar dunia ini sejauh mata memandang. I'mal li dunyaka, buatlah untuk duniamu ka'annaka ta'ishu abada, seakan kau hidup untuk selamanya. Wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada, sedangkan untuk akhiratmu seakan akan kau mati besok. Jadi anak-anak perikan ini harus berpikir bagaimana seluruh ikan yang diimpor oleh Jepang harus dari Riau. Kita tahu orang Jepang suka makan ikan, dipotongnya ikan, disambutnya dengan dengan nasi, lalu dipotongnya, dicolek-coleknya pakai. Kita pun nengoknya mau muntah, ikan mentah, sushi, lalu dimakannya. Itu bagaimana kita berpikir? Kita ambil barang dari Jepang, mana dia Sony, mana dia Panasonic, mana dia di Jepang semua. Kenapa dia tak ambil dari kita? Yang lain tak memperdulikan, kita memperdulikan. Maka berpikir ke depan, semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Kalau ada orang yang tidak pernah bermimpi, maka dia tidak akan pernah punya mimpi jadi kenyataan. Yang jadi masalah sekarang, orang bermimpi dia pun dia takut. Yang lebih parahnya lagi, tak ada waktu untuk bermimpi. Dulu orang mimpi jam 2 malam, sekarang jam 2 pun asik juga update status. Akhirnya jam 9 pagi baru tidur. Itulah dia mimpi di siang bolong. Takut untuk bermimpi. Dulu orang di tengah malam jam 2 malam bermimpi, lalu dia bangun dan berdoa kepada Allah, ya Allah, dalam ketengah kesunyian. Sekarang dunia ini tak ada lagi sunyi. Jam 2 malam bangun berdoa, ya Allah, gol, kata kawan sebelah. Manchester United, Liverpool. Oleh sebab itu maka dunia ini sudah kacau balau, tapi kita jangan sampai isinya ikut kacau balau. Alhamdulillah masih ada anak-anak muda. Fakultas yang paling sering ngundang saya pengajian Fakultas Perikanan dari dulu. Artinya apa? Ada anak-anak yang peduli, istiqomah, dan dia mewarnai yang lain-lain. Sudah lama azab Allah itu sudah mau turun ke satu daerah, tapi tak jadi. Sudah mau turun dari Riau, melompat pergi dia ke sana. Sudah mau Riau, melompat pergi dia ke sana. Kenapa? Masih ada sekelompok anak-anak muda, masih ada orang-orang yang lisannya bertasbih, berzikir, basah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita jaga, karena kalau kita tidak jaga maka serangan luar biasa. Kepala Abdul Somad waktu kuliah di Mesir dulu, saya alhamdulillah selamat, saya dari pacaran-pacaran itu selamat. Insyaallah 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa? Memang tak dapat. Kampus laki-laki sama kampus perempuan 15 km. Mahasiswa Indonesia 2.400, yang laki-laki 2.100, perempuan 300, persaingan ketat. Sampai di Maroko mahasiswa Indonesia 30 orang, laki-lakinya 29, perempuan 1. Itu pun sudah pula diambil orang. Oleh sebab itu saya diselamatkan oleh keadaan. Andai dibalik zaman masa muda saya balik, hidup di Pekanbaru dengan godaan yang luar biasa, belum tentu selamat. Oleh sebab itu ketika kalian selamat, ini membuktikan janji Allah, wa may yartadda minkum an dinihi,
siapa di antara kalian yang murtad na'udzubillah meninggalkan agama ini, fasaufa ya'tillah, Allah akan ganti dengan kelompok yang baru, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta pada mereka, mereka pun cinta kepada Allah, yujahiduna fi sabilillah, mereka terus berjuang di jalan Allah, la yakhafuna fillah laumata laim, mereka tak pernah takut memperjuangkan agama Allah, ejekan siapapun. Kadang anak-anak yang lain ngejek mereka ketika mereka aktif berceramah, aktif berikan kultum, aktif buatkan kelompok kajian. Apa kata yang lain ngejek? Rajin ya. Tapi biasanya orang taat beragama ini cepat mati nih. Dia cuek aja. Apa kata dia dengan senyum? Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi kau bilang aku anjing? Enggak, aku tak ada bilang anjing. Aku bacakan pepatah aja, kok ente sensi betul. Masih ada anak-anak pemudi-pemudi yang masih tetap istiqomah pakai cadar. Orang ngejek, ninja lewat, dia cuek aja. Tapi akhirnya mereka kalah. Kenapa? Karena mereka istiqomah di jalan Allah. Dia tak tengok ucapan orang. Pujian tak membuat kau melambung, hinaan tak membuat kau jatuh ke bawah. Kenapa? Karena kau sudah sampai maqam ihsan. Aku berbuat ini bukan karena ujian, pujian, cacian, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang banyak tak suka. Saya tidak mengizinkan orang bercadar masuk lokal saya. Mengadulah mahasiswi ini ke saya, Ustadz Somad, ya saya tak boleh masuk kelas karena bercadar. Kamu ngadu ke rektor, rektor membela dia. Akhirnya boleh, hak human right, hak azazi manusia, kamu silakan. Kenapa kita lebih risau menengok perempuan pakai cadar daripada perempuan pakai celana jin, celana hantu? Kenapa mulut kita latah menengok orang bercadar, tapi kita cuek diam menengok orang pakai rok setengah tiang, baju you can see. Kamu kan bisa see menengok, you can see, kau bisa menengok ketiak bini saya. Berarti ada sesuatu yang rusak dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, maka ini semua adalah godaan zaman. Tapi dunia ini dari dulu sampai sekarang memang tak pernah berubah. Isinya itu-itu saja, panggung sandiwara yang tak pernah berubah. Ketika dibuka papan catur, isinya king, queen, pion, banteng, kuda. Tak pernah berubah dari sejak zaman dulu. Permainan saja yang berganti. Kebetulan dulu orang baiknya namanya Ibrahim, datang orang jahatnya Namrus. Meninggal habis episode, buka baru. Kebetulan orang baiknya namanya Musa, orang jahatnya Fir'aun. Buka permainan baru. Kebetulan orang baiknya namanya Isa, orang jahatnya Herodes. Kebetulan datang permainan baru, orang baiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu siapa orang jahatnya? Abu Jahal, Abu Lahab. Nanti kalau ada kawan, alah ente ngapailah ente baik. Dunia ini panggung sandiwara saudara. Dulu datang masa Musa, datang masa Isa, datang masa Muhammad. Sekarang datang masa aku dan kaulah penjahatnya. Kita hanya memilih wa nafsin wa ma sawaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, kau pilih jalan kiri, wa taqwaha, kau pilih jalan kanan. Datang SMS WhatsApp dari kawan, hadirilah tablik akbar di Fakultas Perikanan. Kanan nih, datang SMS kawan, yuk kita duduk-duduk kongko-kongko sebentar ya, enggak 2-3 batang, selinting 2 linting. Kesini apa kesini, kesini apa kesini. Kalau sudah sampai pada nafsu mutmainnah, dia tetap ke kanan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, ke kanan. Tapi kalau jiwa ammaratum bisu, siapapun yang mengajak ammaratum bisu, jahat aja, ke kiri aja. Yang bisa kita ajak yang tengah ini, siapa dia? Lawamah. Lawamah ini tergantung mana banyak SMS, dihitungnya. Yang ngajak pengajian berapa? 3. Yang ngajak kongko-kongko berapa? 4. Berarti dalam dunia demokrasi suara terbanyak suara Tuhan. Hayya 'alas shalah. Berapa orang yang ngajak azan, ngajak sholat? 1 orang. Yang ngajak main bola 10 orang. Suara terbanyak suara Tuhan. Kalah azan. Ayo kita main. Yang lawamah ini, saya sebagai orang yang awam, yang tak mengerti komputer gaptek, masuk ke toko, saya tak tahu mana yang saya beli. Kata yang satu, belilah laptop Sony, sudah terjamin dimanapun berada. Datang yang satu lagi, belilah Panasonic. Kata satu lagi, belilah produksi dalam negeri, Axiom. Kata yang satu lagi, jangan kau pakai dalam negeri, 2 kali pakai rusak lagi. Kau beli saja ini yang tak terkalahkan, Samsung. Mana yang mau saya beli ini? Samsung, Axiom, Sony, apa Panasonic?
Kebetulan yang satu ini rajin ngomongnya, Sony. Ah, Sony lah. Begitu juga dengan kebaikan ini. Sekali kalian ajak, kalian berhenti. Sedangkan yang buat dosa ngajak terus. Apa kata setan? La atiyannahum min baini aidihim, aku ajak mereka dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aimanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Aku selalu mengajak mereka sampai 4 kali. Muka, tak mempan muka. Belakang, tak mempan belakang. Kanan, tak mempan kanan. Kiri. Jadi kalau ada anak perikanan, ngajak sekali aja. Bro, ayo kita ngaji yuk. Alah, aku sedang sibuk banyak tugas. Yalah, kalau tak mau berhenti. Sekali dia berhenti, kata setan, aku aja mau masuk neraka serius. Ente mau masuk surga cuma sekali. Jadi Pak Ustadz, setan ini jahat. Tak selamanya juga dia jahat. Kadang banyak juga dia tak ada menggoda, tapi dia selalu jadikan kambing hitam. Kau kenapa sholat subuh jam 7.30? Inilah aku digoda setan tadi. Kata setan, aku tak ada ngajak, kata dia. Aku udah lama berhenti, kata dia. Oleh sebab itu kadang kita kasihan juga nengok setan. Sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan, sikit-sikit salah setan. Padahal salah setan itu sikit. Maka kita introspeksi diri. Bagaimana kita mengajak? Ajak pakai baleho, buatkan besar-besar. Tengoklah, saking besar. Gambar saya rupanya. Buatkan lengkap dengannya, buatkan pelatihannya, mintakan ke sana, bawakan. Katanya panitia tak berduit, tapi piala emas bersusu. Luar biasa. Artinya apa? Kesungguhan kalian. Tapi yang tampil ke depan ini tidak semua panitia datang. Ini sebuah tim. Kita ini tim, sebuah satu tim. Tidak lagi membawa nama saya. Tidak. Siapa yang paling berjasa? Kalau tengok-tengok acara ini, siapa yang paling berjasa? Yang paling berjasa yang masang tenda lah. Tapi pernah tak kita dengar acara berikut ini? Mari kita dengarkan sambutan dari pemasang tenda. Tak pernah. Dia tidak tampil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Dekan. Berikut ini mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia. Adapun yang masang tenda, dia tak pernah tampil ke depan. Begitu juga dengan diri kita. Yang tampil ke depan ini siapa? Kulit. Kulit yang paling tipis, yang paling halus, kulit. Yang paling kuat siapa? Tulang. Tapi tulang tak pernah muncul ke depan. Bagaimana kalau tulang itu muncul nampak ke depan? Yang paling berfungsi lagi siapa? Jantung. Kalau jantung ini sampai tak berdetak, mati. Kalau mikrofon yang mahal itu bisa kedengaran deh. Tak bisa. Tapi jantung tak pernah tampil ke depan. Bagaimana kalau kira-kira jantung transparan nampak ke depan? Pingsan kita. Jadi kalian yang sudah tim, kau jadi penyebar undangan ya. Ente buat meme, buat meme, ente share ke sana. Kau buat video pendek. Hadirilah saudaraku. Kita pemuda-pemuda, tak lama lagi kita akan binasa. Kapan lagi kita datang? Ayolah ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Share, tunjukkan ke kawan-kawan. Tapi tidak mesti tampil ke depan. Perbuatan sekecil apapun yang kau lakukan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Adapun dari dosen, dari kajur, dari dekan, alhamdulillah semua mensupport sehingga ramai. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain akan tinggal tak bermakna. Berapa banyak profesor, doktor, insinyur, profesor, kiai haji bintang 7, bintang 5 setelah pensiun tinggal dalam kesunyian. Ketika Idul Fitri kami jenguklah ke rumahnya. Aku menjadi orang terasingkan sekarang Pak Ustadz. Semuanya hilang, tunjangan hilang. Dulu ada duit tunjangan, sekarang uang tunjang, uang sundul, uang sipak, uang semuanya hilang semua dah. Tapi ketika dekat dengan mahasiswa-mahasiswa ini ternyata tak putus. Ada yang dulu aku kecilkan Pak Ustadz, sekarang aku panen. Apa dia? Kedekatanku dengan siswa-siswa. Setelah aku pensiun, mereka tak berhenti datang ke rumah. Mereka tetap mengajak aku aktif sehingga aku tak pernah merasa pensiun. Budi baik dikenang sampai kapanpun. Yang punya kekuasaan yang sombong-sombong sekarang siap-siaplah mati. Ketika dia mati nanti, siapa yang memandikan dia? Dulu orang yang dia sepelekan, yang tak pernah dia tegur, yang tak pernah dia sapa, yang tak pernah dia tengok. Apa kata orang yang mandikan? Tengoklah kalau kau mati nanti. Begitu mati, dibawanya semprot dorsmir. Kau dulu yang sombong kan, kata dia. Ditumpahkannya mama lemon ke hidung. Suruh buih-buih hidung. Sampai masanya kita tak bisa bergerak lagi. Sampai masanya kita tak bisa menutupkan kelopak mata. Jangankan yang lain, kelopak mata ini pun tak dapat kita tutupkan. Apa yang kita sombongkan? Apa yang kita angkuhkan?
Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang masih syabab berangkat, aktifkan, tengok saudara-saudara kita, maka ini semua ke depan sampai andai mati dalam keadaan muda ini tetap mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan kembali pulang dalam keadaan jihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Tadi saya mulai tausiah ini pukul 9.15, sekarang pukul 10.15, pas 60 menit. Di mana-mana saya tausiah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Pas tulis 600 ml. Kenapa diletakkan di situ sini? Karena ini mejanya miring. Nah, jadi jangan suuzon apa nih panitia. Kalau letakkan di sini tumpah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalah kesimpulan Ustaz selama 60 menit ini? Simpulkanlah sendiri. Mahasiswa itu kan pandai menyimpul-nyimpulkan, segalanya disimpulkan. Adapun perbuatan yang tak betul seperti yang dikatakan Pak Dekan lagi, kalau memang aktif mahasiswa tak sempat untuk unjuk rasa tak tentu arah, tak sempat untuk merusak-rusak kursi, tak sempat untuk, saking banyaknya tugas-tugas keaktifan, mengaktifkan dunia sosmed, mengaktifkan kerjasama antar mahasiswa, mengaktifkan pikiran-pikiran positif. Maka insya Allah ke depan Universitas Riau menjadi kebanggaan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis saya diminta memimpin doa di hari Jumat Sayyidul Ayyam. Kita pun nanti akan solat. Saya akan khutbah di Masjid Raudatus Solihin, Simpang Bukit Barisan Harapan Raya. Mohon maaf nanti kalau langsung izin karena jauh apalagi macet. Itu pun sudah cepat minta ampun. Ala hadhihi niyyah, dengan niat yang baik. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, segala dosa kami ampunkan ya Allah, wala aiban illa satartah, segala cacat kami tutupi ya Allah, wala musafiran illa wasaltah, saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya ya Allah, wala maridan illa syafaitah, yang sakit berikan kesembuhan ya Allah, wala mumtahinan illa najahtah, yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah, wala aziban illa zawwajtah, yang akan menikah berikan kemudahan dan jodoh yang soleh dan salihah, wala raghiban illa anjabtah, yang menginginkan anak berikan dia keturunan yang baik-baik, keturunan zurriyatan thayyibah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali asatidatina, dosen-dosen guru-guru kami, wali masyayikhina, tuan-tuan syekh kami, waliman sabaqana, yang sudah mendahului kami. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, rahmat dan berkah kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabal barakah, bukakan untuk kami pintu-pintu rezeki, pintu-pintu berkah, pintu-pintu rahmat dan pintu kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.